Perkenalkan, nama saya Markus Suhas Pardosi. Saya berasal dari kelas keuangan dan perbankan 5B. NIM saya 20050711012. Di sini saya akan membuat proyek basic learning dengan judul kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan. Saya mengambil contoh yaitu pada Bank PT Bank HSBC Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit profil mengenai PT Bank HSBC Indonesia. HSBC didirikan pada tanggal 13 Maret 1865 di Hong Kong dan kantor pusat yang berada di London, Britania Raya. Diketuai oleh Mark Tucker. Pendapatan pada tahun 2021 sebesar 49,55 miliar US dollar dan telah melayani sebanyak 40 juta nasabah dan telah memiliki 7.200 cabang di 85 negara. Sedangkan Bank HSBC Indonesia dibangun pada pertama kali di Indonesia pada tahun 1884 dengan nama The Hong Kong Shanghai Bank Corporation Limited oleh Thomas Sutherland. Oke, kita akan membuat dan memulai membahas mengenai laporan keuangan. PT Bank HSBC terdiri dari aset. Yang pertama, aset. Aset adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dengan saham uang atau satuan uang. Aset terbagi menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Laporan keuangan kita ambil periode yang 31 Desember periode 2020. Aset. Yang pertama, aset lancar terdiri dari kas yang memiliki nilai Rp627.207. Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp4.250.139. Giro pada bank lain-lain setelah dikurangi penyisian keuangan penurunan nilai sebesar 107 pada 31 Desember 2000. Pada 2020 sebesar Rp3.740.633. Ada juga penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp1.152.313. Penempatan pada bank-bank lain setelah dikurangi penyisian kerugian penurunan nilai sebesar Rp375 pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.653.939. Efek-efek untuk tujuan investasi sebesar Rp17.860.822. Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan sebesar Rp1.217.717. Tagihan derivatif sebesar Rp671.498. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp9.292.848. Wesel ekspor setelah dikurangi penyisian kerugian penurunan nilai sebesar Rp6.843. Pada 31 Desember 2020 sebesar Rp922.585.000. Tagihan akseptasi setelah dikurangi penyisian kerugian penurunan nilai sebesar Rp25.398 pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.021.659. Kredit yang diberikan pada nasabah setelah dikurangi penyisian kerugian penurunan nilai sebesar Rp3.059.585 pada 31 Desember 2020 dari Rp2.123.183 pada 31 Desember 2019 sebesar Rp5.334.586. Ada juga aset-aset lain yaitu sebesar Rp3.928.540. Ada juga aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusunan sebesar Rp915.017 pada 31 Desember 2020 dan Rp866.000 pada 31 Desember 2019 sebesar Rp570.616.000. Ada juga aset tak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp243.026 pada 31 Desember 2020 dan Rp184.254
pada 31 Desember 2019 sebesar Rp89.121. Ada juga aset pajak tangguhan sebesar Rp265.832. Jadi total aset semuanya yaitu Rp112.601.55.000. Oke, selanjutnya yaitu liabilitas. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain di waktu yang datang. Liabilitas adalah keberhasilan dari aset. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjang pada PT Bank HSBC Indonesia terdiri dari simpanan nasabah. Liabilitas jangka pendek PT Bank HSBC Indonesia terdiri dari simpanan dari nasabah sebesar Rp71.199.831 dan simpanan dari bank lain sebesar Rp4.491.715.000. Ada juga liabilitas jangka panjang pada PT Bank HSBC Indonesia terdiri dari liabilitas derivatif sebesar Rp659.526.056, utang akseptasi sebesar Rp2.047.057, utang pajak penghasilan sebesar Rp181.688, beban akrual dari provisi dan provisi sebesar Rp413.742, liabilitas lain-lain sebesar Rp4.278.735, pinjaman yang diterima sebesar Rp7.516.750.000, pinjaman subordinasi sebesar Rp1.053.753. Ada juga liabilitas imbalan kerja sebesar Rp499.726. Jadi jumlah dan total liabilitas PT Bank HSBC sebesar Rp93.302.520. Lanjut yaitu ekuitas. Ekuitas sendiri atau yang disebut juga dengan utang adalah modal, atau ekuitas sendiri adalah modal atau jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh utang perusahaan dibayar. Ekuitas pada Bank HSBC terdiri dari modal saham nilai nominal 1.000 dalam rupiah penuh per saham, modal dasar 20 miliar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh yaitu 10.586.394.997 saham, dan totalnya yaitu sebesar 10.586.395. Ada juga tambahan modal disetor bersih sebesar Rp257.610, cadangan program kompensasi berbasis saham sebesar Rp15.602, pengukuran kembali dan liabilitas imbalan pasca kerja yaitu minus Rp62.897.000. Dan ada juga perubahan nilai wajar bersih, efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp502.279.000. Ada juga cadangan kerugian kredit, ekspektasian, efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp15.399.000. Ada juga saldo laba, telah ditentukan penggunanya sebesar Rp49.419 dan juga belum ditentukan penggunanya sebesar Rp7.934.728. Jadi jumlah ekuitasnya yaitu sebesar Rp19.298.535. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas bila ditambahkan yaitu sebesar Rp112.501.55. Lanjut yaitu pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil yang dapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan sebagai hasil usaha pokok yang dilakukan oleh perusahaan.
Pendapatan operasional pada Bank HSBC periode 2020 yaitu pendapatan bunga sebesar Rp5.306.862 dan juga beban bunga sebesar Rp1.433.047. Ada juga pendapatan bunga bersih, jadinya pendapatan bunga dikurang beban bunga menjadi pendapatan bunga bersih sebesar Rp3.873.815. Pendapatan provisi dan komisi sebesar Rp1.567.480, beban provisi dan komisi sebesar Rp363.240. Jadi pendapatan provisi dan komisi bersihnya sebesar Rp1.204.060. Ada juga pendapatan instrumen yang diperdagangkan bersih sebesar Rp1.741.761.000. Dan laba atau selisih kurs bersih sebesar Rp25.262. Rugi dari aset yang dimiliki untuk dijual bersih sebesar Rp555 dan beban pendapatan lainnya bersih sebesar Rp14.646.000. Kerugian penurunan nilai bersih sebesar Rp1.717.134. Jadi jumlah pendapatan operasional setelah ditotal semuanya sebesar Rp5.111.563. Lanjut ke beban operasional. Beban operasional sendiri adalah biaya berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk maupun melaksanakan kegiatan bisnis atau sistem kerja operasional perusahaan. Beban operasional terdiri dari beban karyawan sebesar Rp1.730.463, beban umum dan administrasi sebesar Rp1.253.995, beban depresiasi aset tetap dan aset hak guna sebesar Rp296.175, beban amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp57.798. Jadi jumlah beban operasionalnya sebesar Rp3.338.429. Laba sebelum pajaknya sebesar Rp1.774.134. Beban pajak penghasilan sebesar Rp464.140. Dan laba bersih tahun berjalan yaitu sebesar Rp1.309.994. Pendapatan komprehensif lainnya terdiri dari pos-pos yang direlaksifikasi ke laba rugi, efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui laba penghasilan komprehensif lain atau tersedia untuk dijual, terdiri dari perubahan nilai wajar bersih sebesar Rp450.007, cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp11.123, penyesuaian tarif pajak sebesar Rp17.892, pajak penghasilan terkait sebesar Rp99.001, pos-pos yang tidak akan direalifikasi ke laba rugi sebesar Rp380.021. Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja terdiri laba rugi akuntansi periode aktuarial periode berjalan sebesar Rp11.197, penyesuaian tarif kerja sebesar Rp4.267.000, pajak penghasilan terkait sebesar Rp2.464. Jadi laba komprehensif lain bersih setelah pajak yaitu Rp384.487. Jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan sebesar Rp1.694.481. Oke, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Tonton videonya sampai habis karena saya membuat video sedikit untuk hiburan untuk kalian. Terima kasih.